jauh sebelum Gibran diumumkan menjadi cawapres. Tahun ini berarti ya? Tahun ini, betul. Bu Iriana itu bicara dengan keluarga-keluarga dekatnya. Dan keluarga ring 1 tadi, bahwa nanti milih ini ya gitu. Milih ini itu maksudnya saat itu dibilang nanti milih Pak Prabowo ya dan Mas Gibran. Gitu. Bahwa Bu Iriana ini juga menemui senior pengusaha yang kita sebut saja ya, organisasinya ya HIPMI. HIPMI. Ya, untuk meminta dukungan terhadap majunya Gibran sebagai cawapres gitu. Dan itu terjadi beberapa kali. Ibu Iriana atau Ibu Suri ini itu sebenarnya mendapatkan inspirasi dari mana sampai kemudian dia begitu ngotot atau ingin mencalonkan Gibran sebagai cawapres? Sebenarnya ini bukan langkah yang mendadak gitu, tiba-tiba gitu. Jadi ini sudah sejak tahun lalu memang Bu Iriana ini sering bercerita kepada Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Alus Politik. Bersama saya, Stefanus Pramono. Gua Husein Abri Dongoran. Dan Francisca Kristi Rasana. Hai. Hai semua. Dia kembali ya? Kembali lagi. Untuk membocorkan berbagai informasi yang dahsyat. Kali ini gue deg-degan nih. Kenapa deg-degan? Lebih menantang aja. Lebih menantang. Iya. Iya. Dari mana memang? Dari suatu tempat di luar sana. Nanti kita bocorin di sini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di kanal YouTube Tempo.co. Kalian juga bisa baca laporan majalah Tempo versi cetak maupun digital di link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa, jangan baca atau sebarkan konten bacakan karena ada hak ciptanya. Langganan saja. Betul. Murah hanya 10.000 satu bulan. Satu bulan 10.000 ya. Satu bulan. Kadang-kadang turun juga ya. Kadang-kadang naik. turun, ada diskonnya gitu. Lebih murah dari harga kopi anak gaul Jaksel. Persis. Kita juga ada penonton nih jauh-jauh dari Inggris, Mas Rizky. Dadah dulu dong. Ini Inggris beneran, ini otista nih. Nah, tahu bedanya kan ketahuan kan? Iya, Mas Rizky ini sedang disertasi ya. Di mana, di Leeds University ya. Dari Inggris. Ya. Oke. Main apa kita nih hari ini? Kayaknya soal keluarga Solo menarik ya. Keluarga Solo. Jadi Cica ini baru saja kembali ya kan dari Solo. Selama hampir 1 minggu dia di sana ketemu dengan banyak narasumber yang mengetahui intrik-intrik mungkin atau juga perkembangan dan juga berbagai hal yang terjadi di Solo. Maka kita yakin pasti infonya torototop banget ya kan. Bocorin, Cak. Gue ini jangan ditugasin ke Solo terus lah. Sekali-kali ke Labuan Bajo gitu yang Gue Raja Ampat, gue Raja Ampat. Boleh. Tapi kenapa penting kita mengangkat Solo, keluarga Solo ini? Ya, karena dari sinilah semua kekisruhan itu bermula, ya kan? Gitu ya? Ya, kalau dengar bahan atau cerita dari Cica itu kan semuanya bermula dari Solo. Gitu loh. Nah, apa yang ada di Solo, apa yang terjadi di Solo? Silahkan, waktu dan tempat untuk Cica. Oke. Tanya dulu dong, kan biasanya nanya dulu. Oke. Apa Cak temuan lu, Cak? Gua di sini sebagai moderator aja lah kali ini. Aduh. Kita ini perlu pelan-pelan ya bercerita tentang Solo karena sensitif sekali. Sensitif. Iya, jadi gue ceritakan dulu ya. Keluarga Jokowi begitu ya, keluarga Solo, keluarga Jokowi ini ada ring 1 dan ada ring 2. Oke. Supaya kita tidak masuk konteks dan tidak bingung ya. Keluarga ring 1 ini ada keluarga adik-adiknya Pak Jokowi, adik-adik Jokowi dan saudara-saudara dekatnya Iriana. Nah, ada juga keluarga yang ring 2. Keluarga ring 2 ini keluarga yang dari adik dan kakaknya bapaknya Pak Jokowi. Jadi Mbah Noto atau bapaknya Pak Jokowi itu punya adik dan kakak. Yang satu adalah Mbah Miono yang dulu kita sudah sangat menulis ya. Mbah Miono ini orang yang sangat berpengaruh pada langkah politiknya Pak Jokowi, dan ada juga adiknya, adik yang kita juga tahu bahwa dia ini waktu itu menjadi jubir di acara pernikahannya Gibran, namanya Setiawan. Tuh. Semua langkah politiknya Gibran dan tentu saja Kaesang ini benar seperti apa yang kita sudah sebut-sebut sebelumnya ya. Oh, ini menurut siapa ini? Menurut keluarga dekat, menurut keluarga internal ya. Internal, ring 1 ya. Ring 1 itu ada keluarga adik-adiknya Pak Jokowi dan ada keluarga Iriana. Oke.
bahwa langkah-langkah politik Gibran dan Kaesang atau anak-anaknya Pak Jokowi ini banyak dipengaruhi oleh ibunya, Oh. Bu Iriana. Ibu Iriana ya Betul. maksudnya. Ada satu peristiwa yang diceritakan oleh keluarga dekat ya, dalam arti keluarga inti gitu. Jadi waktu Idul Adha, waktu ini ya Lebaran Juni, Haji ya, Juni. bulan Juni, jauh sebelum Gibran diumumkan menjadi cawapres. Tahun ini berarti ya? Tahun ini, betul. Bu Iriana itu bicara dengan keluarga-keluarga dekatnya. Dan keluarga ring 1 tadi, bahwa nanti milih ini ya gitu. Milih ini itu maksudnya saat itu dibilang nanti milih Pak Prabowo ya dan Mas Gibran. Oh. Gitu. Oh, sudah disebut Prabowo dan Gibran. Dan Mas Gibran gitu. Dan memang saat itu keluarga sudah membaca bahwa Gibran atau Mas Gibran dalam bahasa keluarga Sultan keluarga itu memang didorong untuk maju menjadi cawapres. Menjadi cawapres. Karena yang kita dengar kan keinginan Gibran awalnya menjadi gubernur dulu kan. Yeah. Entah itu gubernur Jawa Tengah atau gubernur DKI Jakarta Yeah. gitu. Dan di ring 1 keluarga ini seolah semua sepakat gitu. Sepakat dan diam gitu, maksudnya oh nggih, oh ya gitu. Oh, muntuk-muntuk aja gitu ya? Ya mundur-mundur aja karena ya semua keputusan itu diserahkan pada keluarga Pak Jokowi gitu, keluarga Pak Jokowi dan keluarga Bu Iriana ini gitu. Dan ternyata dukungan terhadap Gibran oleh Bu Iriana ini tidak hanya terjadi saat Idul Adha itu saja. Oh, terus kapan? Berlanjut ya. Iya, itu satu titik peristiwa yang menegaskan bahwa Mas Gibran atau Gibran, wali kota Surakarta, ini akan maju sebagai cawapres. Oke. Jadi sudah sejak awal tahun sebetulnya. Oh, dari awal tahun? Dari awal tahun. Jadi di awal tahun itu setelah acara Rakornas PDIP ya, yang kita tahu di situ ada pergumulan ya, karena Jokowi dikuyo-kuyo di situ Betul. ya, Megawati ya. Ya, itu saat itu juga Ibu Iriana ini dalam berbagai peristiwa ya atau dalam berbagai kumpul keluarga itu memang sudah meminta restu atau bukan meminta restu ya, bahasanya sudah menginfokan kepada keluarga-keluarga dekat bahwa nanti minta dukungan ya untuk Mas Gibran maju bla bla segala macam gitu, untuk maju sebagai penerus Pak Jokowi gitu Bahasanya penerus Pak Jokowi waktu itu. Bahasanya penerusnya Pak Jokowi gitu, dan konteksnya bukan dalam konteks daerah tapi nasional. Oh, oke. Oh, sudah ada memang ambisi ya. Ya, betul. Sudah ada ambisi. Tidak hanya kepada keluarga dekatnya, Sen Pran. Jadi Bu Iriana ini juga meminta dukungan kepada beberapa orang dekat yang di luar ring keluarga. Oh. Jadi ada cerita langsung dari beberapa keluarga ya, beberapa keluarga dan ring dekat ya, bahwa Bu Iriana ini juga menemui senior pengusaha yang kita sebut saja ya, HIPMI ya, HIPMI. Organisasinya ya, HIPMI. Oh, HIPMI. Ya, untuk meminta dukungan terhadap majunya Gibran sebagai cawapres gitu. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan senior HIPMI itu juga teman dekatnya Bu Iriana ya, Bu Iriana. Sen waktu di Solo, dan keluarga ini juga dekat dengan si senior HIPMI ini tadi gitu. Dan sekarang terbukti bahwa HIPMI secara organisasi ya, ketua HIPMI masuk di tim pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Sebelumnya juga waktu di wali kota kan HIPMI bantu Gibran kan. Di Betul, Solo itu. betul. Berlanjut lah. Oke. Ya, betul. Dan ternyata ketua HIPMI juga ada hubungan keluarga juga. Ketua HIPMI Solo ya. Ketua HIPMI Solo itu ada hubungan keluarga dengan Bu Iriana dan Pak Jokowi karena Oh ya. ya karena ketua HIPMI ini dulu adalah keluarga lah ya, masih satu terah gitu dengan ini suami pertamanya dari Bu Idayati. Oh, oke. Yang Oke. sekarang menikah atau Menikah keluarga dengan Anwar ya, Usman, mantan ketua MK. Mahkamah Konstitusi. Iya, betul. Bekas ketua Mahkamah Konstitusi. Iya, dan memang HIPMI di Solo ya itu memang mendukung langkah Gibran, sempat mendukung langkah Gibran sebagai Oke. cawapres. Tapi Cak, Ya. Ibu Iriana atau Ibu Suri ini itu sebenarnya mendapatkan inspirasi dari mana sampai kemudian dia begitu ngotot Iya. atau ingin mencalonkan Panjang ini ceritanya. Gibran Iya. Ini sebagai cawapres? berseri-seri nih kalau Oh, kita oke. ceritakan. Sudah pernah Bikin di-spill singkat sama ya. kita. Gimana Oke, gimana? Sebetulnya ini bukan langkah yang mendadak gitu, tiba-tiba gitu. Jadi ini sudah sejak tahun lalu memang Bu Iriana ini sering bercerita kepada keluarga dekat dalam beberapa kali pertemuan keluarga gitu. Bu Iriana menceritakan soal kegusarannya terhadap
hubungan antara ketua umum PDIP atau PDIP dengan Pak Jokowi gitu, bahwa di situ ada hubungan yang tidak harmonis dan ada semacam ketidakmendukungan lah ya PDIP terhadap langkah-langkah politik Gibran atau keluarga Solo gitu. Dalam contoh waktu Gibran menjadi wali kota Solo itu kan hampir tidak mendapatkan rekomendasi, Pram. Karena PDIP sudah mempunyai calon sendiri kan gitu, dan itu adalah satu bentuk kumulatif. Jadi ada semacam kalau keluarga ya, ini helikopter view keluarga ini ada semacam upaya melawan gitu loh. Upaya melawan Megawati. PDIP dan Megawati tentu saja. Di sisi lain dari Pak Jokowi sendiri atau dari Presiden itu ada keinginan untuk melanjutkan beberapa proyek yang mungkin tertunda karena pandemi COVID-19 selama 2 tahun, yaitu ada keinginan untuk melanjutkan IKN dan proyek-proyek besar lainnya yang kemungkinan belum akan selesai sampai akhir masa jabatannya Presiden. Jadi dari alasan-alasan itulah kemudian terkumpul gitu. Kemudian terkumpul, tercetuslah keinginan untuk menaikkan Gibran sebagai cawapres. Jadi, panjang ya? Iya, jadi kalau anak tangga itu Gibran dari anak tangga 1 langsung menuju ke atas gitu loh. Yang kayak meme-meme itu kan, wali kota langsung 2 langkah ke sakit kaki gue diinjak sama injak beneran. Aduh. Jangan suka menginjak, Sen. Oh iya, yang gak enak diinjak Iya. gitu ya. Tapi lu berbakat jadi penguasa lo ini, suka menginjak ini. Aduh. Sorry Mas, makanya pakai sepatu dong. Tapi yang gue dengar Iya. ya, sebenarnya Iriana ini sudah cukup lama tidak suka dengan PDIP. Bahkan dari periode pertama pun dia sebenarnya sudah punya resistensi yang cukup tinggi. Ini ada narasumber yang cerita lah ke gue waktu itu ya, bahwa ya memang ini tadi Cica menyebutkan akumulasi ya, karena memang sudah cukup lama dia berseberangan atau tidak suka dengan PDIP. Benar itu, Cak? Banget. Kok Gimana, seperti Sen? tertahan gitu sih. Ada sesuatu yang menekan sekali dari Lepaskan, Cak, lepaskan. Iya. Mas kan kurang bocor Oke. Cica kali ini nih. Nah, lu Iya. punya informasi juga soal itu, Sin? Iya, gue dengar juga kan ngobrol sama beberapa narasumber ya, maupun di partai maupun di istana ya. Ya karena memang selama ini melihat hubungan Jokowi dengan Megawati kan seperti saklar lampu lah, nyala hidup. Nah, di itu Iriana Nyala hidup. nyala mati. Ah, salah. On off. Ya karena kita takut mati, Pram. Oke. gimmick aja. terus gimana? Ya karena kan selama ada pertikaian antara Jokowi Megawati, kadang-kadang kan PDIP itu secara personal ya mengkritik Jokowi. Iya. Seperti Januari kemarin kan tanpa PDIP Jokowi bisa jadi apa begitu Iya. kan. Anak-anaknya juga diperiksa-periksain oleh PDIP. Bahkan waktu itu kita pernah bocorin juga di sini, bahkan itu Hasto Kristianto sekjen PDIP itu punya list dosa atau pelanggarannya Jokowi di PDIP. Nah, itu dicatat betul sama PDIP kan, kesalahan-kesalahan Jokowi. Itu pernah disampaikan juga oleh Hasto ke Gibran. Ya. gitu. Makanya memang ini ya ibaratnya lu jadi presiden kan pasti punya rasa jadi orang pertama, orang nomor 1 lah ya di Indonesia. Lu partai politik walaupun mengantar lu sebagai presiden, lama-kelamaan juga akan dilupakan karena apalagi lu tidak punya partai politik gitu ya, Prabowo. Iya. Itu sih. Oke, jadi kembali lagi Juni Iriana sudah mengumumkan ke keluarga dekatnya bahwa siap-siaplah untuk mendukung Prabowo Gibran. Prabowo dan Gibran, betul. Nah, setelah itu manuver apa lagi yang dilakukan oleh Iriana? Nah, kalau kita lihat, Pram, Sen, jadi belakangan Bu Iriana itu sering sekali ke Solo. Seberapa Iya. sering? Seminggu tuh 4 hari gitu. Wow. Sering Makanya banget kan? dia jarang itu ya nemenin Jokowi sekarang ya. Kunker-kunker gitu. Kunker-kunker ya. Ya, mungkin salah satu faktor itu juga. Tapi ini confirm dari beberapa orang dan beberapa keluarga ya, Keluarga ya, yang cerita kita ke lu temui. ya. Betul. Bahwa Bu Iriana ini sekarang lebih banyak di Solo untuk yang pertama memberi dukungan psikologis lah ya Ke kepada keluarga? Mas Gibran, Oh. kepada Gibran untuk pencawapresannya. Dan ternyata tinggalnya Bu Iriana di Solo dalam waktu yang lama ini juga untuk memberikan masukan-masukan kepada tim intinya Gibran. Oh, termasuk relawan aja yang gue denger juga kan. Iya, yang lu dengar seperti itu juga. Iya, iya, Nah, iya. persis sekali. Jadi hampir setiap malam gitu ya, dalam beberapa waktu sebelum Gibran diumumkan sebagai cawapres itu, tim inti Gibran ini sering sekali datang ke rumah Bu Iriana yang di Solo, gitu, untuk ngobrol, diskusi dengan Iriana dan Gibran langsung gitu. Dan banyak keputusan-keputusan Gibran atau langkah-langkah Gibran juga yang didirect langsung oleh Iriana. Oke, itu sebelum pencalonan ya.
Sebelum pencalonan. Sebelum pencalonan. Sampai Oke. sekarang sih, Pram. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Jadi sering sekali Bu Termasuk Iriana datang. termasuk dukungan dari relawan-relawan Gibran untuk Prabowo di awal-awal itu juga karena Faktor itu. permintaan Iriana. Salah satu faktornya karena ada dukungan dari ibu negara. Karena begini, Pram, dukungan ibu itu dukungan yang paling besar. Oh. Gitu. Kasih sayang ibu itu kasih sayang atau restu yang paling besar Oke, gitu. tapi dalam dunia politik ini jangan-jangan RI 0 ini. Ya. Itu tadi. Karena kalau ibu mendukung, ayah pasti mendukung, Pram. Iya, oke. bukan RI 3 lagi ya. Ini RI 0 ya. Dari 0 ya. Iya. 0, 1, 2, 3 ya. Betul. Oke. Nggak pernah disebutkan itu. Oke, kita pindah lokasi sejenak. Minggu lalu, Oke. edisi minggu lalu kita berbicara soal lurah di Konoha ya kan, yang dikunciin pintunya gitu, tidak bisa masuk gitu ya, dan terpaksa tidur di sofa karena bu lurahnya mangkel gitu loh. Nih Pak Lurah nih tidak gesit, tidak satset untuk mendukung putra mereka menjadi calon pengganti lurah gitu. Nah, dapat cerita nggak dari negeri yang lain ini kira-kira seperti apa? Ketemu juga ya, Menggemparkan ya, kita iya. ketemu sama keluarganya Naruto ya kan. Gimana isinya? Ya itu menjadi apa ya namanya keluarga di Konoha itu juga cerita bahwa cerita itu intinya tidak membantah maupun tidak membenarkan lah seperti itu, Pram. Oke. Dan menjadi bahan evaluasi untuk keluarga gitu ya, Cak. Oh, jadi keluarga di Konoha ini menonton Bocor Halus ya? menonton. Iya, dan adiknya Lurah Konoha, nah ini entah adik yang mana ya, itu juga memang seperti itu kondisinya, Oh. gitu, menceritakan seperti itu, dan itu katanya menggambarkan istana Konoha, Sin. Iya. Oh ya? Oh, kelurahan Konoha maksudnya. Kelurahan. Iya. Orang-orang pada kaget lah. Akhirnya info itu bisa muncul ke Bisa publik. bocor, Gitu. betul. Ya namanya Bocor Halus politik, kita bocorin ya kan. Iriana, apakah dia sendirian saja atau ada orang-orang dekatnya Jokowi yang juga mendukung keinginan atau ambisinya dia? Ya, begini, Gibran dan Jokowi itu kan punya tim yang sudah lama ya. Keluarga Jokowi lah ya, kita sebut keluarga Jokowi itu kan sudah punya tim yang sudah lama sekali yang ikut Jokowi sejak di Solo gitu. Kita sebut aja lah ya, kita sudah tahu semuanya. Ada Anggit tangan kanannya, ada Anggit itu mantan wartawan yang sekretaris pribadi presiden ya. betul, Iya. sekarang menjadi sekretaris pribadi. Presiden. Betul, dan ada David. David juga dulu mantan ajudannya Jokowi yang kemudian menjadi tim inti Jokowi. Dan sejak wali kota Solo, sejak Gibran menjadi wali kota Solo, David ini ditugaskan yang menempel Gibran. Oh ya. Gitu. Nah, kita tahu ya, Anggit, dan ini informasi juga sudah firm dari banyak narasumber kita bahwa Anggit ini sudah pamit ke keluarga Pak Jokowi, termasuk ke Pak Jokowi sendiri untuk mendukung Ganjar. Ya, Begitu. Dan ketika bulan apa ya? Ketika sebelum konser Ari Lasso di Solo, itu kan ada Juni itu, pertemuan Juni. ya. Ada pertemuan keluarga kan, Pramsin. Ada pertemuan keluarga di Solo, dan di situ Bu Iriana bilang ke keluarga-keluarga ini bahwa kalau sekarang ada apa-apa jangan ke Mas Anggit, tapi ke David. Mas David Oh, gitu. iya. Jadi sudah memasrahkan apapun itu ke Mas David karena dianggap Anggit ini sudah tidak satu gerbong, Satu tidak koridor. tidak satu komando lah ya, tidak Jadi satu line. mulai menyingkirkan orang-orang yang tidak mendukung rencananya dia ya. Ya. Iya, atau tidak diberi tugas-tugas dalam hal politik lagi lah, Yang Pram. strategis ya. Iya, yang strategis, termasuk analisis politik, menghitung data segala macam sekarang sudah tidak lagi Gue ada cerita juga soal David ini. David ini pas ngobrol gue sama sana sini ya, banyak narasumber. Ini bukan katanya ya, tapi orang-orang politisi yang mengetahui peristiwa begitu. David ini juga sebagai orang mempersiapkan acara-acara relawan, Pram. Oh. Jadi misalkan kayak acara Samawi begitu, itu ada tangan David juga di situ. Iya. Apa perannya? Banyak yang mengatakan bahwa David ini juga yang mempersiapkan pendanaan untuk setiap acara-acara relawan Gibran. Oh ya. Itu makanya kalau kita lihat kan masif sekali kan tuh acara-acara relawan Gibran maupun acara-acara Prabowo Gibran. Oke, tapi sebenarnya di keluarga Solo sendiri tidakkah terjadi pertentangan? Oh, Iya. Karena Iriana ini kan berambisi untuk menaikkan anaknya, tapi apakah keluarga yang lain juga mendukung rencana ini? kita juga ketemu ya. Gue juga ketemu sama beberapa keluarganya Jokowi dan Iriana begitu kan. Nah, jadi seperti ada dua faksi lah di keluarganya ini. Ada yang setuju maupun ada yang tidak setuju gitu. Nah, kita berbicara dulu yang setuju. Tadi kan Yeah. Cica sudah membedah betul kan Iriana
mengomandoi lah, istilah mengomandoi agar Gibran ini bisa mendapatkan langkah atau jalan menjadi cawapres. Nah, Irian ini turunlah ke bawah, keluarga Iriannya pun setuju. Tapi di satu sisi keluarganya Jokowi itu tidak setuju dengan langkah Gibran untuk menjadi cawapres. Kenapa hitung-hitungannya? Alangkah lebih elok, lebih bagus kalau Gibran itu menata karir politiknya. Gimana maksudnya? Dari wali kota naik dulu satu langkah menjadi gubernur. Dari gubernur nanti bisa entah itu menteri ataupun langsung ke calon wakil presiden atau calon presiden. Kenapa? Pertimbangannya adalah kalau misalkan langkah memaksakan seperti itu, langkah kuda atau langkah yang tadi gue nginjak dulu itu, Bro. Itu akan menghancurkan atau menjelekkan apa saja yang sudah dibangun oleh Jokowi. Lebih ke kepantasan politik begitulah seperti itu. Jadi ibaratnya lu udah baik dari awal sampai katakanlah sebelum putusan MK. Lu yang bilang baik ya? Enggak, bukan gua, keluarganya. Keluarganya. Nah, di situ dapat nilai lah karena kasus MK dan Gibran. Gitu. Dan apakah sudah ada yang berbicara langsung kepada Jokowi untuk mengingatkan soal bahayanya atau betapa tidak pantasnya jika Gibran langsung melesat menjadi cawapres? Sudah ada yang mengingatkan ya, yang di omnya Jokowi yang berada di Yogyakarta. Omnya ini adalah adiknya dari ayah Jokowi kan. Mengingatkan kepada Jokowi, bahkan katanya ketemu di Istana Bogor kalau kami dapat infonya seperti itu. Ya mengingatkan seperti itu, tapi Jokowi lagi-lagi tetap pada stand-nya kan, supaya mendukung anaknya menjadi calon wakil presiden gitu, Pak. Nah, ini ada detailnya sedikit nih. Gimana, Cak? Gimana, Cak? Soal keluarga yang mengingatkan. Setiawan tadi ya? Iya, jadi ini ya, gue ingin petanya dulu ya. Kan di keluarga Jokowi itu ada ring 1 dan ada ring 2. Keluarga ring 1 ini yang keluarga yang adik-adiknya Bu Iriana dan adik-adiknya Pak Jokowi. Gitu. Ring 2 ini yang keluarga-keluarga dari turunannya Mbah Noto gitu. Jadi adik dan kakaknya Mbah Noto. Mbah Noto ini adalah Jokowi. Ayah dan dari Pak Jokowi. Dan ada juga Mbah Miono, ini kakaknya Mbah Noto itu yang dulu berpengaruh terhadap karir politiknya Pak Jokowi gitu. Dan ada adiknya tadi yang Pak Setiawan itu. Ya, ini yang namanya keluarga ring 2. Nah, peringatan atau upaya untuk menjaga agar Pak Jokowi ini soft landing itu munculnya dari ring 2. Ring 2-nya itu dari keluarganya Betul. Ayahnya Pak Jokowi kan? Ayahnya. Dan tidak hanya datang langsung, Sen, tapi juga Pak Setiawan ini menitipkan pesan kepada salah satu kerabat untuk datang kepada Pak Jokowi, Presiden, untuk menitipkan bahwa soal Mas Gibran, ini alangkah lebih baiknya jika karir politik itu dititi dari anak tangga yang sepantasnya. Itu. Jadi tidak langsung naik tadi. Itu kenapa? Karena mereka menginginkan Jokowi soft landing. Keluarga ring 2 ini menginginkan Jokowi soft landing, dan waktu itu Jokowi menjawab soft landing piye toh gitu. Jawabannya seperti itu. Artinya dia sudah tidak peduli akan soft landing atau hard landing sekalipun. Ya. Bisa diartikan seperti itu. Enggak, sekarang kan belakangan kan muncul narasi ya bahwa Jokowi bersedia dituduh apapun gitu untuk kepentingan bangsa dan negara gitu kan. Tapi kan muncul narasinya semacam itu sekarang. Iya, tapi itu ternyata juga menggoyahkan Jokowi ketika itu sebelum Jokowi berangkat ke China dan ke Riyadh waktu itu. Jadi ternyata ada semacam kegusaran dari titipan pesan itu ketika Jokowi terbang ke China. Jadi ada inilah ya, mungkin pergolakan batin karena itu datangnya dari keluarga. Tapi saat itu yang kita ceritakan bahwa di Cina Jokowi sudah menerima apa tadi namanya yang pesan-pesan itu kan dari salah satu kepala lembaga negara bahwa ada upaya penyerangan ke sentimen negatif ke Gibran, sentimen negatif ke Gibran, maka waktu itu Jokowi kemudian firm untuk mendorong ya sudah Gibran. Jadi itu tetap ada pengaruhnya, Pram. Namanya juga keluarga, Pram. Dan Jokowi ini sangat mendengarkan keluarga-keluarga dari terahnya Mbah Noto itu. Itu.